Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz dan Ustazah semuanya? Semoga anak-anak Ustadz selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, sudah disiapkan bukunya? Kalau sudah, silahkan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak Ustadz, di pembelajaran hari ini muatan pembelajarannya akan kita pelajari ada 3, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu membuat laporan dengan menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif secara sistematis. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan di sekitar dengan benar. Oke anak-anak Ustadz, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dan kemudian bagaimana sikap dan keterampilan yang diperlukan ketika kita ingin melaksanakan wawancara. Pada pertemuan subtema 2 pembelajaran 6, Anda sudah memperhatikan contoh wawancara yang dilaksanakan oleh Iki terhadap Ibu Lucy. Masih ingat ya? Tentu Anda masih ingat. Nah sekarang kita akan mengingat kembali bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan mengamati laporan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Iki terhadap Ibu Lucy. Yang perlu kita ingat dalam format penulisan laporan hasil wawancara itu ada 6 bagian. Kita ingat kembali. Yang pertama adalah latar belakang, kenapa kita ingin melaksanakan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Yang ketiga, topik wawancara yang akan kita laksanakan. Dan yang keempat, tempat dan waktu kita melaksanakan wawancara. Kelima tentu saja adalah laporan wawancara yang telah kita dapatkan. Dan yang terakhir keenam, kesimpulan dari wawancara yang telah kita laksanakan. Demikian ya format dalam membuat laporan hasil wawancara. Oke, demikian anak-anak Ustadz. Kita sudah mengingat kembali tentang bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara. Iki dan Ibu Lucy sudah melaksanakan wawancara berkaitan tentang hewan langka. Ngomong-ngomong tentang hewan dan tumbuhan, tentu saja hewan dan tumbuhan ini biasanya lebih banyak ditemukan di mana, di kota ataupun di desa. Tentu saja di desa ya. Ngomong-ngomong tentang desa, di antara anak-anak Ustadz ini, apakah ada yang pernah berkunjung ke desa? Tentu saja anak-anak Ustadz ada ya yang pernah berkunjung, bahkan mungkin sudah berpetualang di desa. Nah anak-anak Ustadz, ternyata tanpa kita sadari, lingkungan di sekitar kita itu banyak memberikan manfaat kepada kita. Untuk lebih jelasnya lagi anak-anak Ustadz, ayo kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Bisa Anda lihat di buku halaman 95 sampai 96.
Oke anak-anak Ustadz, dari teks tadi apa yang dapat kita pelajari? Ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Jaja adalah bentuk kepedulian beliau terhadap lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut tetap seimbang. Kemudian selain itu, ternyata bentuk kepedulian beliau terhadap lingkungan tersebut menghasilkan manfaat yang banyak bagi beliau. Contohnya kebun beliau menjadi subur, dari kebun tersebut menghasilkan panen yang banyak, dan hewan-hewan ternak yang dimiliki Pak Jaja tumbuh menjadi hewan yang sehat dan banyak. Nah, jadi hampir setiap hari Pak Jaja bisa menjual hasil telur dari ternak tersebut dan juga susu untuk dijual sehingga menghasilkan penghasilan bagi Pak Jaja. Wow, ternyata dari kepedulian kita terhadap lingkungan menghasilkan manfaat yang banyak bagi kita. Selain itu, ternyata dari susu yang dibuat Pak Jaja, beliau juga membuat yogurt dari susu tersebut, sehingga ketika dijual harganya bisa lebih mahal daripada menjual susu. Nah, ternyata dari sumber daya alam yang dikelola, yang kita jaga dengan baik, jika kita mampu mengolahnya dengan baik juga bisa menghasilkan manfaat yang banyak, lebih banyak lagi pada kita. Oke, dari sini Ustadz berpesan kepada anak-anak Ustadz, kita harus mencintai lingkungan sekitar kita. Karena dengan mencintai lingkungan merupakan upaya kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menghemat penggunaan kertas. Ketiga, merawat dan menjaga hewan peliharaan yang ada di rumah. Keempat, menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar lingkungan kita, contohnya tidak memetik sembarangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita termasuk bagian dari orang-orang yang cinta terhadap lingkungan. Dan Ustadz yakin anak-anak Ustadz adalah anak-anak yang cinta terhadap lingkungan. Nah, demikian ya anak-anak Ustadz. Jika kita cinta terhadap lingkungan, berarti kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Dan kita harus peduli terhadap lingkungan. Karena jika kita tidak peduli, siapa lagi akan peduli terhadap lingkungan? Baiklah anak-anak Ustadz, jika kita peduli terhadap lingkungan, maka hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita akan menjadi hewan maupun tumbuhan yang terawat. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mana yang merupakan hewan maupun tumbuhan yang terawat atau mana hewan maupun tumbuhan yang tidak terawat. Silahkan perhatikan. Bisa ya membedakan antara hewan maupun tumbuhan yang terawat dan hewan tumbuhan yang tidak terawat. Ternyata hewan maupun tumbuhan yang tidak terawat itu disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Ternyata kita punya kewajiban terhadap lingkungan di sekitar kita. Demikian pembelajaran kita anak-anak Ustadz. Kita harus peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Karena dengan peduli dan cinta terhadap lingkungan sekitar kita, berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan lingkungan beserta isi-isinya untuk dimanfaatkan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban terhadap anugerah tersebut. Jangan sampai kita lalai terhadap kewajiban kita. Karena kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Perilaku peduli terhadap lingkungan merupakan wujud sikap kita sebagai seorang manusia yang beradab dan menjadikan kita sebagai panutan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita, dan kita harus peduli dan cinta terhadap lingkungan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.